فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Tema yang akan saya sampaikan adalah jadilah manusia terbaik. Tema ini saya angkat obrolan pada subuh kemarin. Seorang petani mempunyai bibit yang baik, ditanam di tanah yang subur, kemudian diberi pupuk yang lebih baik, kemudian selalu disiram, maka akan menghasilkan buah yang tentunya memuaskan. Itu dari hal tumbuhan. Bagaimana jika manusia menjadi manusia yang terbaik? Fitrah manusia ingin yang baik-baik, ingin baju yang baik, ingin rumah yang baik, ingin kendaraan yang baik, ingin makanan yang baik. Beda dengan binatang. Manusia makan beras, hayam mahuut, domba jukut, ucing ukur asin cucuk, kambing gogok tulang. Tapi kadang-kadang binatang yang makanannya sisa manusia bukan yang baik-baik, dia suka memberikan jasa atau balas kepada pemiliknya. Hayam dibere huut kunu bogana merewe nog kanu ngurusna teh. Domba di paraban jukut hayang we lintu dijual jadi mahal. Manusia minum yang baik, susu, kopi, iraha kopi, anon sapi minum kopi, minum susu. Sapi mah minum nage cai atah teri gulan-gulan acan, tapi keluar susu. Nah hari manusia minum susu keluar ciki. Ini menandakan kalau manusia perhatian hanya sasat saja, maka manusia ada dalam kerugian. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa dan menganjurkan kepada umatnya selalu berdoa, Allahumma kama hasanta kholqi fa ahsin huluki. Ya Allah, Engkau telah membaguskan jasadku, fisikku, rupaku, maka baguskanlah akhlak. Jadi yang pertama, manusia yang terbaik adalah yang baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqa. Mukmin yang baik adalah mukmin yang sempurna adalah yang baik akhlaknya. Apakah akhlak itu hanya kepada orang-orang yang baik atau di sekitar kita? Tidak. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada seseorang, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Atau para sahabat langsung berdiri termasuk Umar bin Khattab. Ya lamun Umar mah baheula, lamun sekarang mah Umar teh tentarana. Ya Rasulullah, perlukah aku saya bunuh orang ini? Tapi Rasul luar biasa dengan akhlak yang sangat luar biasa mulianya. Kata Rasul, uduna kadieu kasep lamun ceuk bahasa urang mah. Naon bieu teh hayang naon? Izinkan aku untuk berzina. Rek kasaha jinahna? Saha we nu hayangeun lamun dina hadis redaksina kitu. Tapi Rasul memberikan pertanyaan dua saja. Apakah kamu punya ibu? Punya.
Apakah kamu punya saudara perempuan? Punya. Bagaimana kalau ibumu dan saudara perempuanmu dijinahi oleh orang lain? Oh, saya akan marah. Rasul cukup demikian dengan akhlaknya. Jadi kualitas mukmin yang terbaik adalah miliki akhlak yang mulia. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang terbaik adalah yang tentunya memiliki manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang bermanfaat bagi orang lain, kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khairu fi katsirin min najwahum. Tidaklah ada kebaikan di kebanyakan rumpulan, riungan kebanyakan manusia, obrolan, diskusi kebanyakan manusia, kecuali dia obrolannya 3 perkara. Illa man amara bisedaqah, kecuali dalam obrolan itu selalu menganjurkan untuk bersedekah. Yang kedua, au ma'rufin, atau memerintahkan amar ma'ruf. Yang ketiga adalah islahum bainan nas, membereskan dan mengislahkan di antara manusia. Maka jadilah manusia yang terbaik di antara obrolan-obrolan yang terbaik. Itulah yang dianjurkan dalam Al-Quran. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, manusia yang terbaik adalah orang yang memiliki lisan dan tangan yang bagi keselamatan orang lain. Rasul ditanya, ayul muslim khair, muslim manakah yang paling baik? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang memberikan keselamatan bagi muslim yang lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Jaga ucapan, jaga perbuatan, jangan sampai menyakiti tentunya muslim dan saudara kita. Bahkan kita harus saling mencintai sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan kalian beriman hatta yuhibbu li ahihi, sampai kalian mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Kalau misalnya lidah dan perbuatan kita menyakiti orang lain, bagaimana diri kita disakiti oleh orang lain? Kalau misalnya lisan kita ini berbahaya, bagaimana lisan orang lain berbahaya kepada kita? Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, introspeksi diri. Maka jadilah muslim yang tentunya bisa selamat lisannya, bisa selamat tangannya, tentunya bagi saudara kita muslim yang lainnya. Yang keempat, manusia yang terbaik adalah manusia yang mengajar, belajar dan mengajarkan. Konteks dalam bahasa hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wajannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, bukan wajan alima ya'lamu. Artinya khairukum, sebaik-baik kalian, man, orang, ta'allama, yaitu saling belajar, harus berguru. Bisa berdua dengan gurunya si orang murid itu. Kalau sekarang bahasanya bukan alama, bukan ta'alama, tapi alama. Makanya bahasanya taklim. Alama yu'allimu takliman. Orang berbicara satu arah, kemudian tidak ada yang komentar, tidak ada yang misalnya memprotes, itu namanya taklim. Tapi kalau ta'alama adalah harus saling bertanya, dua arah. Ketika seorang guru menjelaskan seperti belajar apakah ilmu alat, apakah itu nahwu, i'rab, tasrif dan yang lainnya, maka itu namanya ta'allama. Makanya khairukum man ta'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang tentunya memperdalam,
dengan berguru. Tidak bisa ta'allama itu tidak berguru, harus berguru. Man ta'allama Al-Quran, yaitu orang yang selalu belajar Al-Quran dengan berguru. Wa 'allamahu, dan taklimkan, sampaikan kepada yang lain hasil daripada belajar itu. Jadilah manusia yang senang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bagaimana hikmah tadarus? Dalam sebuah kitab, para ulama bersepakat bahwa hikmah tadarus Al-Quran ada 4. Yang pertama, kita lebih mengenal Allah. Bagaimana Allah bertanya dalam Al-Quran, Amman khalaqas samawati wal ardh. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka menjawab, pasti Allah. Lebih mengenal Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Semuanya digerakkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada tadarus adalah lebih mengenal kita sebagai manusia, hamba yang lemah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Subhanallah, Allah yang suci, kita hina. Alhamdulillah, Allah yang patut dipuji. La ilaha illallah, Allah yang patut disembah. Semuanya bermuara bahwa kita lebih tahu bahwa kita sebagai manusia, hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kita tadarus Al-Quran. Yang ketiga, hikmah tadarus Al-Quran, kita lebih mengenal alam semesta. Kalau kita mau tafakur, tadabbur surat Al-Ghasyiyah dengan ungkapan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu memperhatikan bagaimana binatang aku ciptakan? Ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan tubuhnya, ada yang berjalan dengan beberapa kaki yang disebut dengan kaki 1000. Nah itu. Apalah yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana kalian memperhatikan langit ditinggikan. Kalau sekarang misalnya mau membangun masjid ini saja harus ada tiang-tiang. Pernahkah kita memperhatikan langit ada tiang-tiangnya? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana kami bumi hamparkan. Wa ilal jibali kaifa ilal ardi sutihat wa ilal ardi kaifa nusibat, bagaimana kami gunung-gunung tancapkan sebagai penyangga, dalam artian menahan dari air. Ini bukti bahwa kita tadarus Al-Quran lebih mengenal alam semesta. Dan yang keempat, tadarus Al-Quran hikmahnya adalah tentunya kita mau belajar dari sejarah. Bagaimana sejarah yang baik para nabi, kemudian cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Itu banyak-banyak cerita. Yang lebih jeleknya kita lebih mengenal bagaimana orang-orang yang berkuasa, dolim dan takabur Allah musnahkan dengan kaum Adnya, kaum Samudnya, bahkan Fir'aunnya, bahkan seorang raja Namrud matinya hina dengan apa? Dengan seekor nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma baudatan fama fawqaha famal ladzina amanu fayalamuna anal haqqum mir rabbihim. Ini luar biasanya. Tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan. Bahkan sekecil makhluk pun bisa membunuh manusia yang sombong dengan masuk ke telinga Namrud sehingga mengakibatkan kematian. Tidak ada. Ini bukti bahwa kita mengenal sejarah. Yang terakhir, bahwa jadilah manusia yang terbaik adalah yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayun nas khair, siapakah yang manusia yang lebih baik? Maka Rasul menjawab atqahum, adalah yang paling takwa. Takwa secara garis besarnya kemarin oleh Ustaz Diding sudah dijelaskan. Orang yang takwa adalah salah satunya orang yang memiliki hati bersih.
At-taqiyu an-naqiyu la isma laha. At-taqwa itu orang yang hati-hati, orang yang bersih hati dan tidak ada dosa dirinya baginya. Takwa asal dari kata dasarnya waqo yaqi wikoyatan, artinya terjaga dan hati-hati. Biasanya waqo yaqi wikoya ini disimpan dalam bab luqotoh. Orang yang takwa menemukan barang temuan saja dia tidak berani memakannya. Luqotoh, hati-hati. Bagaimana ketika cerita Imam Syafi'i menemukan sebuah atau mangga atau apel, kemudian kendali pun di sungai, dia hati-hati sampai satu gigitan pun dia telusuri di mana pohonnya. Takwa, wikoya. Orang yang wikoya, orang yang terjaga dari barang, jangankan yang haram, yang syubhat pun orang yang takwa wikoya, terjaga. Apalagi dengan barang yang haram. Orang yang takwa akan memberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan keunggulan. Di antaranya orang yang takwa akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, akan diberikan jalan keluar yang terpunya dari permasalahannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah kelebihan orang yang takwa. Bahkan orang yang takwa adalah orang yang sebaik-baiknya bekal nanti untuk yaumil kiamah. Wa tajawwadu fa innahu rijalit taqwa. Perbanyaklah bekal karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Bahkan yang paling luar biasa kata Rasulullah SAW dan dikuatkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan pejabat, bukan presiden, bukan menteri, bukan paling kaya, tapi yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik dengan 5 pilihan ini, dan Allah memberikan karunia, taufik, hidayah untuk senantiasa kita menjadi manusia yang terbaik. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.